Selamat datang di Ngopi, ngobrol pintar tentang investasi dan properti. Halo teman-teman, dengan saya Bagus di channel property.id. Kita di channel ini akan bikin podcast ya. Kalau kekinian itu namanya podcast ya, tentang investasi dan dunia properti ya, dengan tamu-tamu yang luar biasa. Nah, buat kali ini kita kedatangan Bapak CEO kita ya, gue manggilnya Bang Liga. Welcome Bang. Jangan manggil bapak lah. Jangan ya Pak, oke. Manggil om. Oke. Masih 30 lah ya, 30 something 30 lah. Iya. 30 something. Oke, kali ini kita mau bahas soal yang lagi rame nih, Bang Liga. Ya. Evergrande, terus Lehman Brothers, pandemik di situ dalamnya ada juga gitu ya. Jadi krisis 10 tahunan, Ya. 2008, 2008, Ya. 2018 lewat, 2019 akhir, Ya. 2020 dan sekarang 2021. Masih dalam masa-masa pandemik gitu. Yap. Dan kalau kita bicara dunia investasi dan properti saat ini, ada yang menarik nih Bang, yang sebenarnya gue juga nggak terlalu mendalami. Nah teman-teman di sini juga mungkin ada yang nggak terlalu catch up dengan berita properti dan investasi, apalagi di konteks global, gitu. Nah ini mungkin bisa sharing Bang, termasuk ke gue juga. Nah jadi kita pengen ngobrol nih. Siap. Gimana sih sebenarnya yang lagi rame Evergrande, Lehman Brothers, Ya. dampaknya ke Indonesia, Ya. gitu ya? Ada nggak sih, gitu? Atau gue bisa mulai dari cerita dulu Bang, Lehman Brothers, untuk flashback dikit ya, lalu Evergrande. Oke, ya, thank you, Gus. Jadi ya pada podcast kali ini ya kita bahas tentang specifically gimana sih Lehman Brothers dan Evergrande. Ya. Kejadian yang lagi happening gitu kan hari ini untuk Evergrande. Dan gue akan mulai bahas dari sisi Lehman Brothers ya, ketika 2008 ya, tepatnya Betul. ketika itu kan 15 September ya 2008 itu Lehman Brothers dinyatakan bangkrut gitu. Nah, Ya. gue akhirnya ketika itu gue sih masih kuliah semester akhir, dan itu jadi hot topic ya di kampus ya. Setelah ratusan tahun ya? 158 tahun. Oh iya. Jadi investment bank 158 tahun, lu bayangin 3 generasi bro. Jadi dia mati di generasi ketiga. I see. Lama banget. 94 awalnya dia family business sampai tahun 94 kan. Iya. 94 si Richard Fuld diangkat jadi CEO. Nah itu udah mulai jadi komersil dia, non family business. Nah ketika itu gue flashback, gue masih kuliah dan itu jadi hot topic tuh bro di kampus-kampus ekonomi ya, tentang subprime mortgage. Subprime mortgage, betul. Apa itu subprime mortgage kan gitu kan? Ya awal-awal gue kan namanya masih kampus kan ngulik-ngulik. Nah cuman akhirnya setelah gue pelajari secara makro dan mikro, ya kan Lehman Brothers itu krisis moral sih bro. Ya gue lihat gini. Moral ya? Kenapa tuh Bang? Moral, ketamakan dan lain sebagainya. Dan tentu ini I see. ya mismanagement dan lain sebagainya. Bayangin ya the largest ya, the fourth largest investment banker di US ya kan, market yang begitu gede gitu kan, dengan jadi nyatakan pilot dengan numpuk utang 609 miliar US dollar. Kalau kurs 10.000 ya sekitar 6.100 triliun. 6.000 triliun ya? 10.000 waktu Lebih tahun dari itu gimana tuh? Gila kan? Lu kebayang gak tuh? Jadi ketika itu terjadi berarti kan sistemik ya. Artinya sentimen itu kan negatif ya bro. Terutama ketika itu pasar US dan Europe ya. Iya. Terhantam karena ini kan bank bro, investment, ini kan business trust. Kepercayaan kan. Iya betul. Ya lu bayangin lah. Trust itu hilang ketika collapse, bangkrut. Nah awal mulanya kalau kita telisik lagi ya, kenapa Lehman Brothers itu bisa nyungsep gitu ya, tumbang. Jadi kan US itu kan pernah booming properti tahun 2001. I see. Ya kan? Pasca serangan bom 911 ya? 911. Nah kemudian 2001 itu booming properti. Si Lehman Brothers melihat itu sebagai peluang manis gitu kan, cantik gitu kan, oh seksi bro, properti booming,
ya kan? Dan selalu beranggapan bahwa properti ini secure, aman karena punya kolateral, punya jaminan aset, Jaminan aset, real. Ya kan? Nah, booming sampai 5 tahun 6 tahun, ya kan? Bank berlomba-lomba dong untuk membiayai KPR. KPR. Ya. Atau namanya di sana tuh Bang? KPR ya mortgage tadi kan? Mortgage ya? Ya, specifically gue nggak tahu sih, nggak hafal ya. Jadi gue lihat mortgage dan macam-macam kan kalangan yang dibiayainnya kan. Iya. Ya kan? Macam-macam kalangan yang dibiayainnya. Nah, si Lehman Brothers gitu kan, dia ngambil segmen unbankable konsumennya kan. Which is ini high risk bro. Unbankable tuh dalam artian gini, kalau kita kemarin pas awal pandemi, bank itu kan kayak narik rem ya. Iya, Narik betul. rem ya. Artinya mereka tidak mau mendanai pekerja-pekerja yang rentan di PHK dengan adanya krisis pandemik kan. I see. Ditarik tuh. Ya jadi tuasnya ditarik, remnya ditarik karena apa? Khawatir nggak mampu bayar cicilan kan. Karena kan daya beli rentan banget kan. Cicilan KPR itu dengan pendapatan ya, dengan betul. gaji kan. Itu kan sangat sensitif. Nah kalau pandemi ternyata di PHK kan, itu kan bahaya ya. Iya, Makanya ditarik tuh hanya khusus pegawai BUMN, ASN. Di sektor yang paling aman lah ya. Yes. Pegawai negeri, BUMN dan BUMD mungkin kan. Iya. Jadi dicari sektor-sektor ya boleh. Awal-awal tuh gue lihat. Nah, karena apa pemerintah takut kejadian yang gagal bayar gitu kan. Nah, Iya betul. kembali ke Lehman Brothers bro. Jadi ketika itu dia ngasih ke masyarakat berpenghasilan rendah, unbankable. Ya, lu kebayang nggak? Jadi waktu itu ya gue sih ngeliat ya manajemennya mungkin mikir ya udahlah kalau mereka gagal bayar, jaminannya bisa gue ambil. Ya nggak bisa gue jual betul. lagi. Iya. Nah sialnya bro, ketika booming properti jadi, dia kan jor-joran tuh berhutang. Ya orang kan yang namanya butuh rumah, ini kebutuhan pokok bro. Ya Iya betul. sandang, pangan, papan. Ya, papan, primer bos. Iya. Ya, orang nggak punya rumah, teriak-teriak ya bodoh amat lah mahal gue beli. Yang penting gue punya rumah. Ya nggak? Daripada gue jadi gelandangan kan gitu. Iya betul. Berarti end user yang beli itu ya? End user bos. Nah, jadi ketika ngomong end user yang beli, berarti kan ini poinnya adalah, gimana gue cara dia nggak bankable, gue jadi bankable kan? Iya. Ya lu poles lah sedemikian rupa. Nah, memolesnya ini kan kadang di make up tidak sesuai realita, gitu Gus. I see. Masuk, dia dapat kredit, gue nyicil gitu kan? Iya. Suku bunga lagi rendah Gus. Berani ketika banget ya. itu. Suku bunga lagi rendah karena kan government policy, stimulus. Ya kan? Oke lah, bunga bank rendah, ya kan supaya menstimulus Kredit masuk. Kredit masuk kan. I see. Secure dan lain sebagainya kan, ada aset ya kan. Nah sialnya bro, ya kan. The Fed itu tahun 2006-2007 ya kalau nggak salah itu naikin suku bunga Gus. Ya BI-nya, bank sentralnya US lah, The Fed. Ya kan, semua lah, ya kan namanya naikin suku bunga otomatis kan gini. Jadi Swasta juga naikin suku bunga? Semua lah, Semua? Ya. Dia kan bank nasional atau bank swasta kan mengacu pada The Fed, Iya. ya kan. Ya kan, jadi ya kayak di Indonesia lah kan mau bank swasta atau mau bank pemerintah BUMN kan tetap ngacunya ke BI rate kan, gitu. Jadi gue lihat, wah gila ya. Jadi pertama dia ngasih ke masyarakat berpenghasilan rendah, ya enggak. Dan dia di situ juga ya bunganya juga nggak standar amat, tinggi juga ngasih suku bunganya ke orang-orang kecil gitu, ya enggak. Nah ketika udah suku bunga makin dinaikin, ya orang nggak mampu bayar lah, ya kan. I see. Orang nggak mampu bayar, terjadilah mereka nggak mau bayar cicilan, ya udah gue udah give up gitu kan, ya nggak? Ya lu bayangin mungkin yang masyarakat berpenghasilan rendah tuh mungkin pensiunan juga udah duit dari pensiun kan kita nggak tahu kan, Iya. atau orang-orang yang kerjanya freelancer gitu kan yang nggak punya pendapatan tetap dan lain sebagainya lah, ya pendapatan yang unbankable worker, istilahnya yang fluktuatif ya. Iya. Gitu. Ya itu subprime itu kan? Yes, jadi Iya. nah, KPR kan sangat rentan. Mereka nggak mau bayar, ya udah lu sita-sita deh gitu ya. Mungkin istilah konsumennya ya udah sita-sita aja gitu kan. Nah, ternyata ketika di appraisal harga rumahnya juga overvalue. Oke. Berapa persen tuh kira-kira? Ya mungkin pas di price setengahnya, Setengahnya doang? 50%. I see. Ya kan dianggap ini ada kolateral, asetnya bagus gitu kan. Oh keren nih, ya aman lah gitu ada kolateralnya kan gitu. Pas dicek mungkin quality appraisalnya dulu terlalu tinggi. Jadi berharap ketika cicilan 2001 atau 2002 nyicil rumah di 2006 tuh berharap harganya naik. Iya. Pas di appraise harganya malah turun gitu. Turun. Wah gila sih. Lu kebayang gak tuh? Udah suku bunga tinggi udah gak mampu bayar gimana?
Nah, Tapi turunnya bukan karena saset industri kan? ya mungkin overprice. Overprice. Di awal overprice, I see. dia ngebabling-bablingin harga tanah, jual masa depan, future value yang tinggi, tapi ternyata pas kembali ke fundamental, Kropos ya. keropos. Kan gitu, Iya. ya kan? Nah kebayang itu ya, subprime mortgage-nya. Kan moral kan akhirnya kan, kebuka lah gitu. I see. Dia udah berhutang gede, kemudian dia masuk ke industri yang dianggap secure gitu kan. Ternyata di situ valuasi appraisalnya bermasalah gitu kan. Iya, Nah sekarang ketika itu US government kan akhirnya ya di sana kan kapitalis bro ya. Beda sama China ya, di sana kan market Bebas. Ya. Iya. Ya udah waktu itu beberapa kayak Barclays, Bank of America ya kan, itu udah mau masuk tuh untuk akuisisi. Ya udah silakan tuh kalau emang Lehman Brothers seksi, lu ambil aja. Iya, iya. Ya gitu, lu ambil aja. Tapi kan faktanya nggak diambil. Nggak diambil. Mungkin pas di audit, buset gitu kan, ini mah busuk gitu kan. I see. Bisa jadi kan, udah bangkrut aja lah. Ya nggak? Jadi pemerintah swasta nggak peduli ya? Ya, mekanisme pasar. Cuman kan dampaknya kan sistemik. Ya nggak, ketika itu terjadi dianggap, mungkin US government ya udah biarin lah. Namanya juga moral ya nggak. Kalau gue bantu, nanti yang lain busuk dibantu juga biar pada mikir I see. gitu kan. Biar pada belajar ya. Ya, biar pada belajar kan. Gue sih mikirnya gitu sih. Ya udah. Nah kan jadi tahu kan mana yang benar mana. Ya mungkin jadi pelajaran gue buat manajemen atau direksi bank-bank gede lainnya kan. Gitu. Itu sih yang gue lihat. Jadi kan pada akhirnya krisis moral tuh. Si Volt itu kan gajinya juga 500 juta dolar setahun selama 8 tahun tuh. Berarti berapa tuh? 500 juta dolar, 500 miliar. Moral sih gue lihat gila bro. Lu bertindak seperti itu dan lu akan gaji gede gitu bro. Ya nggak sih? Ya gue nggak tahu sih ada nurani apa enggak sih di sisi itu kan. Ya, Ya, bodo banker ya. Di bodo amat kan. Maksudnya Bodo amat ya. ya itu di pengadilan sih kan disebutin bahwa ya gaji dia sebesar itu, kenapa kamu bisa melakukan kecerobohan yang sistemik. Ini kan sistemik banget 2008 bro. Iya, iya benar. Menyebabkan untrusted industri ya nggak? Iya. Bahkan sampai ke Indonesia juga bro, ya kan? Benar. Saham turun ancur-ancuran kan? Padahal bisnis kepercayaan ya. That's true. Ya kan orang mikirnya anjir jangan-jangan semua bank begini gitu. Iya. Jangan-jangan duit gue nggak aman. Gue taruh lagi lah di bawah bantal gitu kan, atau gue taruh lagi lah di mana? Di berangkas. Ya kan? Betul. Ya kan gitu kan. Ujungnya kan orang jadi untrusted. I see. Rush money kan. Oh tarik aja rush ya kan. Ya karena bisnis kepercayaan, cedera janji, Sentimen akhirnya moral ya gitu kan. Pasar. Iya. Nah tapi ketika semua tumbang, pasar Asia yang tumbuh duluan. Itu menarik. Oh gitu ya. Termasuk Indonesia. Reboundnya Cepat ya. Reboundnya cepat. Indonesia. Gitu. Salah satunya pasar Asia, Indonesia, China gitu kan. Ya itu cepat reboundnya. Gitu. Itu sih. Gue Lehman Brothers. Ya lu bisa kebayang usia 158 tahun dengan utang segunung, krisis moral, mengakibatkan sistemik kemana-mana. I see. Perusahaan ini ya, paper lah ya. Misalnya gue lihat itu kan surat utang ya. Iya betul. Diperjualbelikan. Betul. Bayangin tuh udah di kredit ya dapat ya mungkin dia ngeluarin obligasi diperjualbelikan di pasar sekunder. Asumsinya ini asetnya bagus, kalau gagal bayar lu ada aset. Iya. Ternyata asetnya jelek. Kebayang gak lu? I see. Chaosnya pasar keuangan yang udah beli obligasinya Lehman Brothers. Nah, Kolateralnya nggak ada lagi. ya ada, cuma kan nilainya nggak sesuai dengan yang dia beli. Iya betul. Appraisalnya terlalu ini ya. Iya, lu beli misalnya obligasi 1 miliar, ya kan, atas dasar obligasinya PTA gitu kan. Tiba-tiba pas lu mau ini bangkrut, mau lu Likuidasi ternyata asetnya cuma 300 juta. Sedih kan? Iya, 30% doang gitu ya. Misalnya gitu kan. I see. Atau 50% doang, sedih kan gitu. Kayak gitu. I see. Gitu bro. Jadi yang gue lihat ya Lehman Brothers sih ini sih udah bank ya, industrinya industri investment, finance gitu. Nah ini menarik nih. Jadi kita tadi ya, jadi kan ini judulnya kan Lehman versus Evergrande mungkin ya. Iya. Nah Evergrande ya kan, kita masuk nih ke bab Evergrande ya. Iya. Kurang lebih Gimana, Lehman Brothers memahami ya alur berpikirnya. Jadi, nah Evergrande ini kan sebenarnya kalau dari sisi perusahaan nggak apple to apple. Satu perusahaan investment banker, satu perusahaan properti developer company. Iya. Nah, gue bisa bilang begini Evergrande ya, dari sisi bisnis ya. Jadi kemarin gue buka tuh laporan interim 2021 ya dari udah ada dari websitenya Evergrande. Iya. Unaudited sih di situ kan bilang. Oh belum ya. Cuman kan minimal Q2 ya. Jadi sampai semester 1 ya kan, setengah tahun kita bisa lihat laporan keuangan. Nah, bro, gue lihat di situ ya bro. Itu dia punya pendapatan ya, cuman 222 miliar ya kalau nggak salah ya, yuan.
Ya. Oh yuan. Yuan, 222 miliar yuan dengan laba bersih itu sekitar 10 miliar yuan. Ini kita ngomong dari sisi performance ya. Iya. Nah, yang menarik utangnya itu gede banget kan. Ya kan? Utangnya itu kan kalau lo lihat sekitar 309 miliar yuan. Oh gitu. Berapa tuh hasilnya berarti? Ya, mungkin berapa kalau sekitar 309 miliar US dollar. 300. Oh. Ya, 309 US dollar. US Jadi gini, intinya gini. Jadi ada ketidakseimbangan dalam neraca antara hutang, terus saham, Iya. istilahnya equity pribadi. Jadi equity adalah kekayaan perusahaan itu sendiri, total utangnya sama pendapatan. Jadi gue bisa bilang ini sebenarnya likuiditasnya seret karena gak liquid penjualannya. Oh, I see. Jadi gini, Balance gitu tapi nggak liquid ya? gak liquid. Nggak liquid ya? Jadi lu bayangin dengan utang 1,97 triliun yuan, pendapatan cuma 222 miliar. 1,9 berbanding 222 miliar. Berarti numpuk di equity tuh? Ya, sekarang utangnya aja tuh mampu kebayar kan di pendapatan. Itu pendapatan lo kotor lo, omset lo. Belum dipotong operasional, emang kagak gajian tuh perusahaan. Atau emang ada operasionalnya, bayar listrik, karyawan, gak depresiasi. Iya. 222 miliar berbanding utangnya 1,97 triliun yuan. Coba dikonversiin. Gue sih kemarin bacanya renminbi kan, Renminbi. ya kan? Atau yuan ya. Iya, renminbi. Artinya kan kecil banget bos, ya nggak? Lu kalau utang segitu, revenue lu kan minimal harus bisa nutupin nilai utang lu. Iya, gitu. paling kayak current lah ya. Ya, jadi lancar lah. Atau minimal setengahnya deh. Gitu. Iya. Ya nggak, setriliun lah sales lu gitu kan. Ya karena kan net itu kan ibarat kata kotor kan, pendapatan Iya, kotor. betul. Ya nggak? Kecuali profit ya. Ya kan? Iya. Akhirnya gue lihat kering likuiditas lah. Obligasinya aja bunganya gila, segede jumbo-jumbo Terus dia belasan persen. minjem duit banyak tuh buat apa dong? Iya buat ekspansi. Nah inilah bedanya pemerintah. Di sana kan lahan itu kan menjadi, ya pemerintahan komunis kan lahan itu kan jadi hal yang terbatas, dikuasai oleh negara. Betul. Dalam hal ini Pemda ya, provinsi Nggak bisa dibeli ya? nggak bisa. Jadi makanya si Evergreen ini rentan banget tuh. Kan dia bekerja sama Pemda tanah-tanahnya. Ya kan? Jadi mungkin jual belinya sama Pemda dan sebagainya kan. Otomatis kan dia growth, ngambil utang, terus dia bangun. Ya, Iya, betul. ya gue nggak tahu. Ini jadi aset spekulatif apa emang beneran end user yang butuh rumah di Cina kan? Bener nggak? Tapi prosesnya nggak salah dong sebenarnya. Nggak salah, cuma kan pada posisi gini Gus. Lu harus mikirin dong kekuatan supply. Daya belinya ya? Kan, daya Iya, belinya demand kan. ya. Bener dong. Betul. Lu lu numpuk. Ya oke gue paham properti itu 1/4 ekonomi China disupport oleh sektor properti. Iya. Karena banyak lapangan kerja dibuka ya kan. Banyak turunan apa istilahnya industri-industri turunan yang hadir karena industri properti. Tapi kan kembali lagi ke daya beli. Ya nggak? I see. Daya beli ya kan. Dan rentan banget tuh properti unbankable karena kan aset mahal ya maksud gua kan. Primer tapi aset yang apa ya mahal. Nah, alhasil beberapa ya kan kelas menengahnya lagi tinggi nih di China kan, menengah atas. Jadi aset spekulatif. Kalau udah properti udah jadi aset spekulatif bahaya. Oke. Berarti orang beli untuk invest gitu ya? Bubbling. Iya. Yang beli bukan end user berarti? Itu dia. Kan jadi masalah. Ya sekarang gua lihat aja sekarang lu kebayang nggak lu punya utang 1,97 T. Iya. Equity-nya cuma 411 miliar gue lihat, ya kan? Ya kan? 411 miliar yuan ya. Ya kan? Revenue-nya 222 revenue loh. Laba bersihnya 11 miliar Iya. yuan. Apa? Sorry, net laba bersih ya kan? Revenue-nya 222. Laba bersihnya Renminbi ya? renminbi. Bukan ya? Laba bersih 10,9 miliar yuan. 10,11 miliar lah ya. 11 miliar yuan. 11 miliar. Omset 222. Berarti kan dari revenue dia cuma punya 5% tuh dari net profit ya. 5% dari omset untung bersih. Lu kebayang gak sih bos? Properti gitu ya? Oh my god. Gue bilang kan jadi. Properti 5%? Ya gue gak tahu sih. Maksud gue itu nutup gak? Maksudnya dengan kondisi dia bayar obligasi bunga yang gede. I see. Gak liquid. Ya pasti kan otomatis. Nah gue sih ngeliat gini ya. Karena di China ini. Tadi ya. Tanah itu kan menjadi faktor penting ya. Gak bisa dia main. Nah ini bedanya. Ini kan perusahaan developer kan. Ya betul. Resiko tanahnya overprice lebih kecil dibandingkan di perbankan. Perbankan. Ya.
Karena kan dia pasti belinya kan ketika di neraca dia pasti kan beli pakai harga beli dia kan. Harga beli. NJOP. Ya gue nggak tahu ya di sana gimana skemanya. Yang penting harga beli ya, entah itu NJOP. Dan si Hukayan kemarin ada ya beberapa developer mau masuk, mau beli tanahnya setengah harga pas dia beli kan dia nggak mau nolak tuh kan, keras kan. Oh iya. Misalnya udah deh yang proyek ini dibeli sama perusahaan A, perusahaan B, ya kan, untuk ngurangin untuk bayar obligasinya kan juga gengsi juga bro, ya nggak? Mending diambil negara ya. Iya, maksud gua kan jadi ini kan ada persaingan bisnisnya juga kan, sama developer company kan, perusahaan developer kan. Jadi kalau gua lihat ya perusahaan ini terlalu high growth ya. Dia the second largest ya. Second largest bro. Benar ya. Second largest. Iya $309 miliar, ya kan. 4.000 T. 4.000 T, gila. 4.000 T bro. Dengan kondisi revenue ngap-ngapan begitu pendapatan, berarti nggak liquid kan? Ada something kan dengan daya beli di China terkait rumah ya. I see. Bener dong. Ya gue logika sederhana aja. Berarti kan lu kan pemain properti nih. Yep. Nah ini salah di mana nih? Berarti bisnis proses dong ini. Ya gini, gue ngeliat mungkin pemerintah dalam hal ini government policy ini terlalu longgar. Ya udah, utangnya sebanyak-banyaknya buat menambah, numbuhin. Berarti ada peran policy di situ yang bikin bisnis proses jadi mandek gitu ya? Gak salah, utang itu gak salah selama itu bener, tepat, produktif, dan ada demand. Ya kalau nggak ada demand, lu utang, lu bayar pakai apa bos? Dan triggernya ketika yang pemerintah itu ngerevisi peraturan itu ya, undang-undang atau apa gue nggak tahu. 2020 dia memperketat, karena dia mau ngelihat ini growth gue gede banget ya Cina gitu. Mungkin gue ingin coba fundamentalnya bagus nggak gitu. Setelah diperketat, setelah didisiplinkan keuangan-keuangan perusahaan-perusahaan yang di China, ternyata kan yang fundamental nggak kuat, wassalamualaikum kan gitu. Oh I see. Ya kan? Fundamental berarti, apalagi pandemi gitu kan, ditambah pandemi, ya kan? Iya, berarti debt to equity rasionya maksudnya ya? Gitu. Jadi gini, kalau gue lihat debt to equity ini kan dari 400 miliar yuan ke hampir 2 T ya, berarti kan debt to equity hampir 5. Ya I see. Ya enggak? Ya, setara dengan perbankan nasional gitu bro, debt to equity. Kayak bank itu dia. Jadi kayak bank sebenarnya bukan developer ya? Enggak, sebenarnya dia mungkin apa ya, growth banget gitu. Jadi ya udah betul. Dengan utang gitu growth. Itu karena growth yang terlalu ekstrim ya? Tapi dengan fundamental yang sebenarnya belum siap ya? Fundamental yang belum siap dan demand yang ternyata tidak seseksi yang digambarkan. Itu, betul. Daya belinya kan juga, mungkin efek pandemi juga jadi orang ngerem. I see. Ya berarti kan? Dari awal tuh tapi market utang kan Argo jalan terus. Ya lu nggak peduli kan, maksudnya nggak peduli. Bayar lah, ya nggak? Iya betul. Ya lu jatuh tempo, mana return gua kan gitu. Berarti salah di market analisis dong? Ya bisa jadi. Iya kan salah satunya ya? Mungkin pemainnya terlalu banyak di situ, jadi supply-nya banyak. Ya, I see. Semua berbicara hal yang sama. Wah ini butuh rumah aset yang aman, secure, ya nggak? Gimana tuh kalau lu ngeliat di Indonesia tuh marketnya sama nggak tuh? Ya kalau gue lihat pasca pandemi ini sebenarnya gue lihat ya, jadi ini kan lagi happening banget ya orang jualan properti kan, rumah dan sebagainya. Iya, malah nggak terlalu terdampak gue sih ngeliat, iya data kita bro, almost 10 juta orang masih backlog ya. Masih backlog rumah ya. Cuman gini gue lihat di Indonesia ini kan kerannya lagi dibuka. Ya nanti juga kalau udah ini akan apa ya, market maker sendiri sih gitu. Jadi mana pengembang yang unggul, mana yang emang kualitasnya bagus, itu akan dipilih sama konsumen lah. I see. Gitu. Dan ini kan 2 tahun belakangan ini kan hashtag work from home nih. That's true. Gitu ya. Jadi kan orang lebih butuh rumah daripada kantor. Yep. Pulang kerja di rumah masing-masing gitu kan, tapi rumahnya nggak nyaman buat kerja gimana? Yep. Jadi upgrade kan orang. Iya. Rumah yang tadinya hanya sebagai fungsi tidur istirahat, sekarang bisa pakai kerja. Betul. Makanya landed house itu malah lebih uprising dibanding kantor gitu kan ya, ruko, rumah kantor, rukan ya. Jadi sekarang orang mungkin gedung-gedung itu udah gak terlalu ya betul, untuk bonafide, ya jadi bonafide gitu. Bonafide aja gitu, virtual. Ya, tapi sekarang kan dengan adanya pandemi, lu mau ngantor di mana ya? Lu pakai kolor aja dari ini pakai jas sebenarnya. Bener. Tanda kutip bisa kan? Di rumah. Nah, di rumah. Betul. Nah makanya kita kan specialize gitu ke arah landed house developer, investmentnya kan ke arah situ. Dan kita juga mengakuisisi sebuah lahan itu kan hati-hati banget Gus. Di property ya kan, di get home, di sweet home itu kan sangat hati-hati. Itu berarti nggak dikerjain tuh di Evergreen ya? Ya mungkin dikerjain awal-awal. Ya namanya udah makin gede, udah makin zona nyaman. Ya kan? Jadi ya kalau kembali ke day one mentality dari sisi startup, mungkin mereka udah nggak punya. Karena udah ada di atas zona nyaman. Di atas ya? The biggest, ya enggak, the largest, ya udahlah, lupa diri. Harus kembali ke day one mentality,
underdog mentality kan gitu kan. Kita harus berpikir bahwa kita tuh di fase krisis terus supaya kita mikir kan. Ya kalau nggak mikir kan orang jadi ya udah hajar ya. Berarti even di level segitu pun di properti ya nggak bisa se ekstrim itu growth-nya ya. Bottleneck jadinya. Ya itu dia. Ya kan. Jadi kan semacam lu ngelihat demand side-nya dulu kan harus kuat ya kan. I see. Gitu. Demand side itu penting sih. Serap nggak nih ya? Keserap nggak sih? Baru lu ngomongin investment sih kalau gue lihat gitu. Investment tuh sebenarnya hal yang easy ya kalau demand side itu ada ya. Berarti lu lebih prefer end user mendingan ya? Gitu. Bikin rumah buat end user Gitu sih. instead of investor ya? Lebih seneng bro kalau ada akad rumah gitu kan. Iya. Dibandingkan sama investor, kalau sama konsumen kan emang dia upgrade ya dari Upgrade. tadinya rumah petak, alhamdulillah kerjanya bagus, lancar, anak nambah, rumahnya jadi 2 lantai kan gitu kan. Moral loh itu ya? Ya kan seneng kan orang. Bener. Harganya juga affordable. Ada kepuasan moral di situ ya? Ya gue juga susah kalau kayak kadang akuisisi lahan di Indonesia juga nggak gampang. Pemilik tanah kan maunya mahal mulu harganya kan. I see. Tanpa dia lihat apa tuh daya beli. Pengembang itu kan 40% tanahnya juga kebuang bro buat pasung-pasos, buat jalan. Ya, bukan berarti gitu kita ya? beli tanah tuh langsung kita bisa olah semua. Kan juga ada Oh, gitu hitungannya, ya? ada hitungannya. Iya. Semua kan ada hitungannya. Kita kan bisnismen kan gitu. Jadi ya gue lihat sih, ya waras lah bro. Ya waras lah. I see. Jadi di tengah gempuran startup, venture capital yang pada invest ya kita tetap di posisi waras aja. Gitu. I see. Ya kan? Kalau nggak ngerti tentang properti, Wah berat bro, Bingung ini, juga ya? ini industri gila sih menurut gua. Jadi kalau kita ngomong butuh movement, pergerakan, transformasi, nggak bisa sendirian juga gitu kan. tapi mendukung nggak sih di Indonesia bang? Wah, Dari sisi regulasi terutama ya, ngerasain nggak sih Ya, sektor properti dan investment ya? Gimana sih? ya kalau gue lihat sektor properti ini yang pasti ya, karena gini pemerintah kita mungkin beberapa regulasi itu kan ketat banget ya. Ya mungkin untuk menjaga juga Ya betul. masalah Safety first lah. ya bubbling gitu kan. Iya. Gue lihat ya jadi 2 sisi, ngerem tapi growth-nya jangan diminta tinggi-tinggi kan gitu. Ah iya betul. Udah alon-alon asal kelakon aja lah. Iya, Gitu. iya. Kalem aja gitu kan. Slow. Gitu kan. Mungkin kayak gitu kan. Jadi gue lihat kalau ngomong market Gus gede banget. Gede banget. Rumah bro. Rumah itu kan tadi kebutuhan pokok. Dan orang tuh akan pay end user ya. Akan pay lebih mahal kok. Sekarang simple deh. Kalau misalkan rumah ya pemerintah masukin harga rumah. Ya gue mohon maaf nih gue termasuk orang yang mengkritisi ya subsidi ya. Kadang subsidi itu kan pada satu titik ya masyarakat Ya, terbantu bagus sih, gitu. Cuman kan akhirnya dari supply side-nya nih developer tanda kutip pada kualitasnya pada kurang ya gue lihat ya. Oh gitu. Karena nggak seksi ya buat developer ya? Ya itu dia untungnya jadi kayak ya itulah apa ya kalau diintervensi dengan kebijakan pemerintah ya ujung-ujungnya kan kayak profit udah ditentuin ya otomatis kan kayak ya udah gue nurunin kualitas ya kan dapat tanahnya juga lokasi yang tidak strategis padahal kenapa sih nggak diregulasi aja di perbankannya gitu dengan KPR diperpanjang 30 tahun mungkin gitu kan. Oh oke. Jadi kan lebih murah tapi rumahnya di-upgrade gitu, lebih bagus. I see. Kan gue lihat kan milenial sekarang kan gengsinya tinggi Gus. Iya kan? Masa dia harus tinggal di mentok tempat kerjanya misalnya di ujung-ujung gitu kan, di luar greater area lah, di luar Jabodetabek misalnya. Iya. Misal lu kerja di Jakarta, lu tinggal di Sukabumi, murah sih rumahnya kan. Ya, gila aja lu bisa tipes bolak balik kalau misalnya kerja di Jakarta sama Sukabumi misalnya kan. Karena mungkin harga tanah di Sukabumi masih murah misalnya. Ya kan. Jadi gue lihat dari sisi itu sih sebenarnya regulasi yang kira-kira risetnya kemana ya arah mil. Makanya sekarang udah mulai tuh 30 tahun kan. Udah mulai tuh. Oh udah berani bang ya? Udah berani bang. Ya Iya. kan? Iya. Apa KPR milenial lah. Ya kan, Tapi bankable kan tetap? Oh harus bankable. Ya, Bankable kan? Nggak sampai jadi subprime juga nih? Enggak dong. Karena kan gini bro. Nah berkahnya Indonesia kan kalau dari piramida kan kita kan banyak penduduk usia mudanya produktif. Oh, iya, betul, itu leading juga tuh. Iya benar. Di Indonesia nih gini bro. Jadi kalau lu lihat ya kan. Kalau beda nih sama di Europe yang apa ya udah generasi tuanya banyak. Jadi kalau di kita kan misalnya piramidanya ini ya. Anaknya banyak nih kadang-kadang kan. Satu orang tua punya anak 3 atau 4. Artinya kan kalau mereka di usia kerja yang menopang keluarga itu kan lebih banyak orang kan. Banyak betul. Produktifnya banyak gitu. Maksud gua kalau di sana kan mungkin anaknya 1 ya kan. Terus ya 1 harus membebani apa istilahnya 4 orang keluarga di atasnya kan. Baik itu dari si mertua dia atau baik orang tuanya dia. Tapi kalau di kita kan anaknya 4 ya nggak. Jadi 4 ini bisa mensupport orang tuanya. Jadi orang tuanya bisa support banyak. Gitu. Berdua sisi. Dan usianya produktif. Produktif. Betul. Gitu. Skillful lagi.
skillful. Kalau berarti banyak anak kau. Betul. Belum kalau orang tuanya pensiunan ASN ya kan. Wah, nyaman Dapat banget. pensiun dari pemerintah. Jadi sebenarnya Betul. ya Relatif lebih ini ya, stabil gitu. stabil gitu ya. Banyak yang bankable berarti kan ya. Iya, gitu. Jadi Even ya rumah sebenarnya subsidi. ya gitu sih. Iya. Jadi kalau menurut gua yang mendingan kualitas rumahnya mungkin kan kalau rumah subsidi kan cicilannya udah pasti tuh ya. Pasti ya. Yang 800.000 sebulan pasti selama Iya. 20 tahun, 25 tahun atau 1,2 juta selama 20 tahun kan gitu. Balik ke Evergrande tadi bang. Kalau di Indonesia ada nggak yang even the second largest gitu developer yang seagresif Enggak sih. Evergrande? Enggak sih. Gue kemarin baca laporan keuangan nggak ada yang seagresif Evergrande. Gitu. Nggak ada. Nggak Jadi ada ya? gue lihat ya itu pengembang-pengembangan kita ya lu you name it lah. Ciputra kemarin gue lihat ya rapi. Even yang udah TBK ya. Ya, Ciputra, Bumi Serpong Damai, Butin Pakuwon Jati, Bangun Jati. ya yang gede-gede, Sumarekon, Semarekon. ya kan? And many more lah. Ya maksud gua mereka aman banget. Ya mereka, I see. ya kalau di kita mungkin investasinya mereka udah 30 tahun ya. Karena beli tanahnya udah dari zaman kebun land banknya karet banyak gitu. ya? Kan. Land banknya udah mana-mana. Banyak. Jadi kapan dia siap ketika dia ngeliat demand side-nya siap. Berarti konservatif dong. Ya. That's true. Berarti Gitu. Jadi yang kalau growth gua nih. Startup nih growth nih. ya dua sisi kan, dua sisi. Terus sih, tapi nggak ekstrim juga. Nggak ekstrim juga. Jadi gue lihat ya pengembang-pengembang ini kan butuh ya kalau di Indonesia ya. Emang kalau kembali ke kasus Evergrande ya ini udah masalahnya udah masalah bisnis bro. Cuman ya karena ini menyangkut tanah dan objek vital negara, gue yakin sih ini akan selamat nih Evergrande. Oh kalau di Evergrande, betul Evergrande ya. itu akan selamat. Ini opini gue ya. Opini. Opini gue bisa salah Iya betul. gitu. Cuman ya kita lihat aja nanti. Ini kan masih maju mundur kan. Karena kan komunis. Ya kita lihat nih nanti. Gitu kan. Gak mungkin kayak US kayaknya deh. Karena nih marketnya apa lebih kuat ya. Betul. Bukan marketnya, governmentnya lebih Government lebih kuat, karena kan komunis gitu kan. Nah Indonesia gimana nih? Ini kan mix nih Indonesia nih. kuat. Indonesia kan yang bukan Cina, bukan Amerika. Indonesia tengah-tengah. Tengah-tengah. Ya kan? Itu udah jelas tuh, non-blok ya kan. Iya. Ya ekonominya juga kerakyatan ya kan. Tidak mengambil, tidak sepenuhnya 100% ke US dan 100% ke China. Masalahnya juga. Jadi gue lihat yang pasal 33 bro. Yang objek vital beberapa dikuasai oleh negara. Iya, Jadi betul, menurut gue sih ya pemerintah kita ngebalance sih. Jadi kalau ada yang udah over di swasta dia ngebalance gitu dengan BUMN, dengan BUMD kan gitu, dengan policy kan gitu. Pemerintah kan gitu. Kita gitu kan. I see. Dengan nambahin pajak kan gitu. Ya sebenarnya main aman juga ya. Kan balance ya gitu. Iya. Ya, menurut gue ya krisis 98 tuh membuat Indonesia tuh kalau kita belajar krisis ya 98 tuh membuat apa istilahnya belajar banget ya. Mungkin kayak noda hitam kali ya dalam sejarah bangsa. Iya betul. Kalau menurut gue ya 98 itu. 98 ya. Karena gila bener. Gak hanya Itu kan krisis, internal. gak hanya krisis ekonomi kan itu Betul. kemanusiaan, jarah-jarahan, pembunuhan. Wah gila bro. I see. Gue masih kecil bro dulu bro. Gue masih tinggal di kampung. Ya gue nggak tahu tuh Jakarta sekias itu kan. Iya. Ya lu kebayang gak tuh? Maksud gue Ingat. ya negara itu luar biasa mungkin di situ udah gak mau kejadian gitu lagi. Betul. Kan gitu. Di Tangerang gue ngerasain banget tuh. Ya kalau sekarang kan ada apa-apa semua secure gitu, harus keamanan gitu. Iya betul. Gitu sih bro kalau gue lihat. Itu sangat apa ya membuat negara kita mungkin ya traumatik ya. Berarti Evergrande juga nggak akan sistemik itu. Dan mungkin dengan Indonesia juga ya beda juga sih sebenarnya sih ya. Ya opini gue karena tadi kalau dibandingkan Lehman Brothers ini beda ya kasusnya. Ini perusahaan developer, yang satu perusahaan investment. Iya. Yang which is dia mainnya juga tanda kutip moral banget gitu kan. Kalau di sini kan ini mungkin tamak ya, pengen tumbuh, pengen gede, cuma dengan cara yang menurut gue supply side terus, demand side-nya nggak dipikirin gitu kan. Kalau lihat di pergerakan di bursa gimana tuh? Ini nggak nih? Banyak terkoreksi nggak gara-gara isu ini? Enggak sih di Indonesia. Nggak ada malah ya? Nggak ada bro. Bener-bener Nggak ini. ada bro. Apa karena udah mature banget? Ya gue nggak tahu. Ya SG kemarin tiba-tiba rebound naik gitu. Sekarang udah berapa nih? Pas video ini 6.600. Oh. Ya kan dari 6.000. I see. Berarti kan ya kalau kayak subprime mortgage 2008 harusnya tumbang. Iya bener. Enggak. Enggak ya? Enggak. Berarti apa karena retail kita udah mature apa gimana? Iya bisa jadi. Masyarakat kita udah cerdas lah bro. Iya. Kan ada risetnya bro. Orang Indonesia kan orang paling konservatif bro. Konservatif. Orang paling konservatif bro. Terhadap apapun ya. Mungkin terhadap bisnis gitu kan. Hati-hati loh mereka tuh. Betul. Termasuk sektor yang mau diinvest itu ya. Iya. Properti udah paling konservatif. Iya. Bener banget. Jadi ya gue lihat itu sih. Jadi bedanya ya Lehman dan Evergrande ya. I see. Itu sih dari ya obrolan kita lah bro. Oke. Ini ngopi dulu lah ya. Ngopi dulu. Ini siapa nih Kita sponsornya? lanjut nanti di ini berikutnya. Thank you.